Horas Indonesia. Ya. Horas Bang Subata. Ya. Horas dimanapun kita berada. Ya. Semoga kita semuanya sehat dan semakin diberkati tanpa kekurangan suatu apapun. Iya, Betul. Hari ini kita sekarang lagi di Coca Coffee. Kakak. Ya. Tapi sebenarnya bukan Coca Coffee. Coca Coffee. Ya, jadi Coca Coffee ini adalah tempat anak-anak muda nongkrong ya Iya. kan. Yang suka ngopi, yang suka ngemil, atau yang suka kerja tapi nggak mau di kantor, Bisa juga. yang mau WFH silakan aja Tapi nongkrong di tadi Coca tadi, Coffee. tadi aku tanya, Coca itu apa? Ternyata bukan kopi kakak. Kopi kakak. Ternyata Apa tuh? ada kaktusnya, kopi kaktus. Iya, tapi saya ngomongnya Coca Coffee, koki kakak. Oke. Oke, Bro. Ya, Kita ya silakan nongkrong di sini. Tempatnya sangat keren lah untuk anak-anak muda yang mau kerja atau dimanapun. Ya. Ya, Ya, Bro. ya. Jadi hari ini kita ngomongin masalah inspirasi. Iya. Ya, jadi Karena sekarang kita lagi di acara kasih kisah inspirasi hidup. Nah, Tagline-nya apa, Bro? kasih kalian inspirasi kami. Luar biasa. Ya. Kalian Inspirasi kami. Nah, ini adalah program yang baru di Batak Ya. Show karena kita merasa bahwa banyak orang-orang, khususnya orang Batak yang sangat menginspirasi kita. Ya, betul. Bukan hanya terkait masalah jabatannya, Ya. apapun profesinya, apapun perjalanan hidupnya, semuanya layak kita jadikan menjadi inspirasi. Iya. Betul tidak? Betul sekali. Iya. Perjuangannya Perjuangan sampai menuju kesuksesan. Kesuksesan. Itu dia. Mm-mm. Jadi di momen ini, jadi menurut kamu, Bro, ini, Bro. Menurut kamu kesuksesan itu gampang nggak? Wah, kesuksesan itu memang kita harus benar-benar kerja keras. Sangat susah sih menurut saya. Berani bayar harga gitu kan. Karena ada orang begini, orang mau cepat-cepat pengen sukses tapi tidak mau melalui prosesnya. Iya. Oh iya dong. Bisa jadi ke ya penggandaan uang apa, Iya. ke dukun dan segala macam. Iya kan? betul. Terima umat tiup asal lancar sudah kau sahami. Nggak belum tentu gitu Iya, betul. kan. Semuanya berawal dari kerja keras. Oke? Ya, Niat, usaha dan kerja keras. betul. Komitmen. Komitmen itu dia. Jangan lupa berdoa. Betul. Itu Itu yang kan. belum tahu. Jangan ngeluh-ngeluh. Kerja enggak gitu kan. Kerja nggak mau, Iya. tidur miring. Iya, karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Lu jangan mau beriman mulu, ya kan? Kita harus bekerja dan berdoa. Oke. Alright lah, Bora. Nah, ini banyak ngomong nih. Oke. Oke, Bro. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu keluarga yang menginspirasi kita semua. Ya. Ya, keluarga ini adalah keluarga yang sangat sederhana ya. Ya. Yang berasal dari Hubang Asudutan, tepatnya dari Dolok Sanggul ya. Lebih jauhnya lagi berasal dari Panduman. Vanduman. Panduman. Dan keluarga ini benar-benar luar biasa. Mereka sangat berhasil menginspirasi saya sebagai anak muda yang merantau ke Jakarta. Iya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka. Kebetulan tamu kita sudah ada di sana. Ya, tamu kita sudah ada di sana. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sama mereka. Iya. Kita akan Langsung kita bertanya. ngobrol-ngobrol bersama Keluarga James Marbun Boru Nainggolan. Oke. Check it out. Oke, kita sudah ketemu dengan keluarga yang sangat menginspirasi. Iya. Sudah boleh. Sudah Buka masker. boleh buka masker. Karena Kebetulan tentunya ya, kita sudah di. lakukan swab antigen. Ya tentunya, Bro, kita juga sangat berterima kasih untuk Iya. waktu Amang Iya. dan juga Inang. Ya, Ini untuk podcast kita di acara segmen terbaru. kasih pertama ya. Iya, kasih Iya. pertama nih. Iya. Episode pertama. Jadi ini sangat benar-benar apa ya? Suatu berkat untuk kita. Betul. Mudah-mudahan nanti kedepannya ini semakin sumber inspirasi buat banyak orang. Betul. Karena setiap orang pun butuh inspirasi. Seperti Iya. yang saya bilang tadi. Dari apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Ya. Dan kebetulan beliau ini Indah Muda sama Uda ini adalah ada di tempat ini untuk berbagi inspirasi buat kita. Ya. Khususnya buat orang-orang Batak ataupun pemirsanya Batak Show TV ya. Iya. Oke. Indah Muda sama Indah Muda kan merantau ke Jakarta, gitu kan? Merantau ke Jakarta. Ya. Itu sebenarnya tahun berapa sih? Udah sama Indah Muda? Mungkin Indah Muda bisa jawab. Aku duluan ya, soalnya aku ke Jakarta tahun 92 pertengahan. Tahun 92 berarti sebelum Krismon ya? Ya, Ya. Krismon. Di tahun 92 akhir Desember dia datang
pangeranku ini loh. Saya pakai. Datang dari Pulau Batam untuk menemui saya. Menemui jodohnya. Oke. Ini kesannya setelah kita merantau di Jakarta bareng 6 bulan, kami memutuskan di pertengahan tahun 1993 bulan Mei tepatnya kami menikah. Jadi dan pada saat itu kebetulan abang pendeta itu mau ya sudah jualan lah kalian ini betul dari gerobak itu. Jadi saya lah nungguin gerobaknya. Kalau udah siang pagi kan dia jalan. Nah, saya siang. Nah, kalau siangnya dia songan, lah dia ke mobil, saya nungguin gerobak. Oke, bentar dulu. Nah, itulah. Benar. Berarti Ina Muda jagain nungguin gerobaknya yang di perjalanan. Enggak ada di situ. Iyalah. Sebentar doang. Ya, sebentar pun jualan, Oh, memang sebentar. tapi memang awalnya itu dari situ. Ngantar nasi makan siangnya, aku nungguin sebentar, dia ngasuh bentar. Nah, Ngasuh ntar udah kok? sore aku pulang. Jadi ngasong di kayak Mayasari gitu ya? Ya. Aku, Di mobil-mobil lah. gitu ya? Ya. Oh, luar biasa. Tapi ya memang nggak lama-lama, jadi karena aku pun jalan kaki dari Uki ke Cipinang. Karena dulu juga di Ongkosnya Senen nggak ada. udah jualan juga di Senen. Jualan Oke. di Senen itu. Jalan kaki dari Uki Dari ke Cipinang. Uki ke Cipinang jalan kaki. Karena nggak ada ongkos. Nggak ada ongkos. Emang nggak cukup dari penjualan ini segala macam? Ya, kalau misalkan gini, pada saat itu dari rumah Cipinang itu ke Uki walaupun dekat nggak begitu jauh, tapi harus 2 kali naik ya Pak. Nah, jadi ongkosnya boros. Sementara pada saat itu pendapatannya ya baru bisa buat makan, belum bisa buat ngontrak. Makanya kami tetap tinggal di rumah kakak. Boro-boro bangun teramang, ulang banget yang mau ada tua nih mati pada saat. Oke. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Terus kemudian merasa malu nggak sih waktu itu jadi pedagang di pinggir jalan? Karena seperti yang saya bilang tadi itu ada beberapa orang gue di jualan di pinggir jalan. Enak. Rosak tinggal. Rosak tinggal. Masa Jakarta? Gua harus Jakarta ini kan itu. Itu nggak malu apa gimana? Udah waktu itu. Kalau kita enggak waktu itu enggak malu. Nggak malu ya. Enggak malu sama sekali. Ada sedikit Karena gitu. kebetulan juga udah mentok ya kan, udah mentok udah nyari warung itu nggak ada ya Oh, kan. iya. Karena si abang itu juga udah kita udah di situ udah dibetulin warung, gerobak itu kita udah diduain di situ. Kemana-kemana juga harus kita perjuangkan lah. Berarti jalan keluar yang Kita dibikin perjuangkan Tuhan di itu lah itu situ. orangnya. Gimana juga panas hujan kita rasain di situ juga kan. Kita pakai payung. Nah, tadi karena kurang modal ada ipar ya kan, yang paling tua saya minta lah tolonglah bagi uangnya dulu mau beli payung. Payung yang gede itu ya. Payung yang gede ya. Kalau ini gerobaknya ada payungnya, langsung biar jangan kepanasan gitu lah ya. Panasan dan kehujanan. Ya, nanti kalau kepanasan kan yang diminum ini juga kan nggak mau kenapa? Jadi kalau ada juga payungnya kan, ada juga yang beli lumayan. Berteduh. Oh berteduh ya. Oh iya benar. Ya, habis itu ya kalau datang dulu kantip ya kan, kalau PB kan kita lari juga. Oh iya. Oh iya benar. Ini mau coba tanyakan. Jadi sampai nangis kita dulu kan, udah baru kita pasang, baru kita Dikejar-kejar Satpol PP. bentuknya kan, udah rapi juga, udah rapi kan, kelihatan juga cakep kan. Belum dipasang. Belum dipasang. Datang lagi. Udah datang Satpol PP ya, udah dikejar-kejar gitu ya. Jadi memang itulah kisah-kisah perjuangan itu yang Iya. Lumayan. Pertama tadi yang saya bilang tadi ya. Kita kalau udah hujan kita ngojek payung ya kan. Ya, Ngojek payung juga dari Payung ini sebelah juga sebelah disewa. sana kan. Oh. 5.000 kan. Oh iya, jadi di luar dari ya Kalau apapun- hujan kan, kalau benar. hujan nggak bisa jualan. Ya apapun yang kita lakukan artinya selalu ada cara. Yang penting kita jangan malu, jangan gengsi gitu ya. Benar. Jadi waktu itu ya memang kita harus benar-benar kreatif. Oke, hujan nih, jualan orang kan butuh minuman itu kan karena panas nih. Posisi hujan apa yang bisa kita lakukan? Oh, ojek payung nih gitu kan. Ada payung kan nih gitu kan. Intinya gini, demi tanggung jawab saya kepada keluarga saya, apa Keluarga. akan saya lakukan untuk kebutuhan perut saya dan untuk kebutuhan kami. Kurang lebih seperti itu. Iya. Intinya jangan pernah gengsi gitu Iya. ya. Jangan pernah gengsi. Terus udah sampai nang udah
ini kan bukan perkara yang mudah ya. Bukan sesuatu yang instan. Iya, bukan sesuatu yang instan. Jualan di pinggir jalan itu nggak ada pikiran begini nih. Waduh, gimana ya? Kamu udah jalanin nih, misalnya udah jalan setahun lah atau setengah tahun gitu. Waduh, gimana nih gini-gini mulu. Atau apa yang bikin tetap kekeh untuk tetap berjualan? Maksud saya gini, apakah kalian yakin dengan apa yang sudah kalian lakukan? Di luar daripada ini, siapa yang kalian andalkan sebenarnya? Bahwa ternyata suatu saat nanti pasti akan begini. Siapa yang kalian andalkan? Ya, selama ini si bapak ini memang orangnya sangat tinggi ya. Sekalipun banyak orang meragukan kemampuannya. Tapi saya mungkin karena itulah dasar cinta. Saya tidak pernah meragukan kemampuannya. Selalu mendukung. Selalu mendukung karena aku lihat ini. Waktu saya mengandung. Sebenarnya dia tidak bolehkan saya datang untuk ke UKI. Tapi bagaimana sekalipun saya sebagai istri tidak bisa hanya duduk berpangku tangan menunggu penghasilan yang nggak seberapa indah datangnya gitu kan. Aku masak, yang masak pun aku nggak begitu pintar, kakakku yang masak, aku dibagilah saya. Ini dibagi loh. Dibagi dari masakannya, aku bawa lah ke UKI untuk makan siangnya kan. Di situ saya melihat, memang pada saat itu saya belum seperti sekarang untuk dekat dengan Tuhan. Memang inilah nasibku untuk mengikut dia. Karena kalau ku sesali, kalau ku ingat larangan orang tua untuk ikut dia, pasti aku menyesal, ya kan? Tapi tak sedikit pun aku menyesali itu karena memang aku yang milih. Betul. Aku yang mau, kan? Sebagaimanapun kerasnya orang tua aku waktu itu banyak bla 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 ini dan itu segala macam, sampai satu pertanyaan waktu dikasih sama bapak, apa sih yang kau lihat dari dia? Itu sangat menjawab, apa sih yang kau lihat dari dia? Nggak cakap, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Itu yang tiga ini bikin aku gondok jawabnya. Aku sudah sih. Terus jawab saya apa? Nggak ada yang kulihat dari situ, hanya kebaikannya aja bikin aku nyaman bersama dia. Abangku bilang, iyalah, nggak ada lagi yang lebih dari itu. Itulah yang menerima. Cinta, tolong dan kenangan. Jadi itulah kalau dia ke UKI, aku datang siang, antarin nasinya. Dia diam-diam waktu itu tahu nggak? 3.000 ya Pak? 3.000 setoran. Ibarat supir setoran ke rumah kayak gini gitu. 3.000. Bayangin 3.000 setoran. Tahun 92. 3.000 tahun 93. 3.000. Tapi ternyata dia itu, aku telah melahirkan itu. Ya itulah anak Hasyanon, anak Pangguaran yang sekarang. Tapi aku tetap, karena aku masih dikasih makan dari kakakku gitu kan, jadi nggak begitu mengeluh sayanya. Nah, dan selama ini pun aku yang bukan tidak yang melihat-lihat dompet gitu kan, dia banyak selipannya gitu. Pas anak ini lahir, saya kembali lagi ngeliat dia ke UKI karena langsung dia kasih 50.000 ya. Setelah anak itu lahir, anak yang pertamanya 50.000 dan 3.000. Saya curiganya, ya gimana? Waktu itu masih banyak copet loh. Di UKI masih banyak copet. Oh iya. Jadi pikiranku negatif. Jangan-jangan ini Pencopetan. ikut-ikut Pencopet, mencopet. ikut-ikut gitu. Nah, aku pengen cek gitu. Karena pada saat itu bukannya saya aku nggak mau terjadi apa-apa dengan dia. Kayak orang-orang yang ditangkap polisi kan. Jangan gara-gara untuk makan nanti ikut-ikut. Orang tetangga bilang, kalau belum 40 hari kamu nggak boleh ke sana gitu. Kata tetangga itu ya. Jadi kalau belum 40 hari orang lahiran nggak boleh ke sana. Oke, saya tunggu 40 hari begitu. Kayaknya lama nunggu 40 hari. Pengen ngecek gitu. Nah, setelah kulit warungnya itu udah gede. Cepat amat gitu, udah punya gerbang kaca, udah punya, pokoknya udah rame banget lah. Karena saya kumpul-kumpul setiap dia kasih 50.000, sebulan udah banyak loh itu 1.500.000 kan. Pada saat dibanding 3.000. Oh ya. Pada itu, puji Tuhan pada saat itu anakku lahir, langit itu kayak terbuka gitu loh. Langit itu kayak terbuka. Oh iya. Gitu. Kelahiran anak pertama ya, Pangguaran ini ya. Kita dibuka, terus kita dapat tentarakan di tempat yang sekar.
Oh. Itulah. Dari anak pertama lahir sampai sekarang itulah tempat yang kami tempati sekarang bisa sampai di pas anak itu lahir seperti yang aku bilang tadi 40 hari. Tadi yang numpang di Iya. rumah ngontrak di Cipinang. Nah, terus udah selama 40 hari 50.000 kali sekian. Coba. Ya. Ya, 50.000 kali 40 hari. Karena Ya. hari Minggu pun jualan. Iya, 2 juta Nah, lah ya. kumpulan di sini sekitar 2 juta. Iya. Ditawarkanlah rumah itu waktu itu setahun 3,5 juta ya Pak. 3,5 juta setahun. Itu masih posisi di UKI ya. 1.500.000 setahun. Tapi harus ngambil 2 tahun. Tuh. Masih kurang tuh 1 juta. Menarik lagi nih. Masih kurang tuh 1 juta. 1.500.000. Ya. Oh iya 1 juta. Waktu itu kita minta bantuan sama kakakku yang almarhum kemarin. Dikasihlah 1 juta ya. Kontraklah kami di situ 2 tahun. Nah di situ karena memang pinggir jalan, karena niatku pun untuk bantu bapak itu untuk mengais rezeki, aku harus punya warung. Kan dari awal kami udah bercita-cita warung. Dia tetap mendorong ke depan, saya di rumah nungguin anak sambil di warung. Itulah awal pertama buka warung di tempat yang sekarang. Tahu nggak kok mendorong? Iya. Jadi mendorong, jadi aku air mineral itu didorong ke depan untuk yang jualan Iya. kan maksudnya kan? Masih tetap. Jadi kalau nih informasi nih, jadi ini tempatnya adalah di UKI di Jalan Sutoyo ya. Iya. Jadi Tempatnya samping HKBP. samping HKBP. Nah warungnya itu udah ini masih tetap jualan di depan ya, mendorong. Nah Ina Muda ini menunggu warung yang ada di pinggir Jalan Sutoyo itu, kayak gitulah kira-kira ya. Biar masuk nanti ke pemirsa. Iya. Baru itu 6 bulan kemudian, nggak tahu dia dapat dari mana pasokan. Dia ngomong kita jadi agenda tua ya. Awalnya pertama nih. 6 bulan setelah berjalan ya. 6 bulan agenda tua dari mana? Kayak gitu kan. Sementara dia tiap hari dia bawa dari depan kan mengisi warung yang di rumah toh. Oh iya betul. Jadi entah dia dapat dari mana, ada agen Haji Syukur ya. Dia nemuin sendiri di sana. Langsung dikasih utang. Utang maksudnya modal kepercayaan gitu. Jadi bayarlah. Nah, itulah. Pak Haji Syukur. Iya. Emang kenal di mana? Udah waktu itu kok bisa ada niat mau jadi pengen distribusi buah? Tadinya kan kita kan jual dari situ. Di depan itu ya? Di depan itu karena ada songan-songan itu juga. Ya kita bagi dua lah asongan itu, ada di sebelah sana, ada di sebelah ini, sebelah sini. Karena dulu kan kue itu kan mahal. Jadi ada tadinya isi ulang lah, isi ulang itu kue itu kan ada yang 600 mili, tapi mahal lah. Kenal sama ini, ya udah saya yang megang sebelah ini, sebelah sana, Marga Manurung, saya di sebelah sini. Oh, untuk pegang untuk orang Pegang asongan artinya. Jadi udah ini adalah yang mendistribusikan air mineral ini ke pengasong-pengasong yang di mobil-mobil itu. Aku, yang haus, yang itu. Nama muas, yang haus sama tisu, kayak gitu-gitulah ya. Kacang. Nah, jadi pengawak nami. Kacang. Jadi ada naik kelas lah ya. Jadi Iya. setelah tahun berjalan naik kelas. Jadi iya. udah ini mendistribusikan ke pengasong-pengasong yang ada di UKI. Oke. Kemudian ketemulah sama Pak Syukur itu ya. Ya Oh, di kita Syukur. sama orang. Iya. Di mana tuh ya di apa universitas apa ini Borobudur itu di situ daerah situ dia rumah. Kalimalang ini ya. Ya. Kalimalang. Pokoknya dulu di ini di Percetakan Negara. Percetakan Negara Rawamangun ya. Bukan. Yang mana tuh? Mana sih yang itu? Matraman. Cepaka Putih. Oh ya Cempaka Putih. Oh iya betul. Itu dia yang saya maksud. Dia drop lah ke depan dengan wah satu dorongan itu bisa 20 kartunnya. Jadi si bapak itu kasih lah ke saya. Saya. Kepercayaan. Nah, tapi dulunya saya ngambil ada juga di sebelah gereja HKBP itu orang Cina juga. Saya juga dikasih. Oh, iya. Jadi saya lah yang tadinya dia yang Ke depan karena sama-sama orang Batak juga yang jualan di kaki lima itu. Saya lah yang cover lah semuanya. Karena di atas namakan dari sini karena kalau saya ngambil dari orang lain kan dia kehilangan juga. Dan saya dikasih spot ya udah aku bayar juga dari orang sini itu. Saya dipercaya yang cover lampu merah itu semua sama semuanya.
begitu pula sama orang Padang ini, saya dikasih barang, dia berjalan. Dari situ saya punya anak gua hampir 30 orang masuk di lampu merah itu. Tapi saya songan, bagi orang itu udah diambil dari rumah, saya ngantar lagi ke Pasar Ciplak. Oh, Pasar Ciplak. Ada juga merah di situ ya kan. Oh, ya. Saya sampai ke situ. Ya betul pula makin lama saya mulai rekan-rekan, saya jualan di PRJ. ya. Di situ kan PRJ Iya. setahun kan. Iya, Kemayoran. Saya jualan di situ lah. Ada pameran ya, di expo lah. Di situ. Saya dapat rezeki lah dari situ. Jadi dari situ lumayan lah lakunya kan. Jadi dikasih mobil, saya diajarin bawa mobil. Itu mobil, biar bisa tahu nih mobilnya berarti mobil untuk apa? Up. Oh, mobil pick up. Pick up untuk ya. antar barang-barang. Untuk antar barang-barang gitu ya. Oke. Di hidup ini, bro, Ya, ya bro. hidup ini akan menjadi indah. Hidup penuh liku-liku gitu. Ya, hidup liku-liku akan menjadi indah ketika kita bisa menjalannya dengan penuh syukur dan kerja keras. Ya, Iya itu kan? pasti. Itu akan berakhir jadi manis. Ya. Seperti Le Minerale. Ketika memang sudah sampai di titik di mana Ina Muda sudah bisa mengontrak untuk tempat jualan, apa yang ada di pikiran Ina Muda? Wah, makin semangatkah gitu ya? Apalagi tadi sudah dibuka jalan menjadi distribusi aku. Apakah nanti kayak gini aja udah cukup lah gitu? Atau Apa sudah puas? sudah Banyak puas juga dengan hal seperti seperti itu atau bagaimana waktu itu? Kalau kami berdua punya prinsip tidak ada kata puas. Oke. Karena kami menyadari kami tidak punya ilmu atau skill seperti orang-orang. Kami menyadari hanya punya tenaga dan kesatuan hati. Jadi dari situ kami tetap bekerja keras. Dia pun si bapak pun tetap mau nggak harus ke depan, tetap bekerja sama untuk pekerjaan rumah biar cepat selesai, biar guru-guru buka warung. Jadi sebelum jadi harus bisa semuanya kita kerja. Menjadi seorang suami harus bisa menjadi seorang ibu dan sebaliknya. Jangan hanya nongkrong di lapo. Nah itu boleh nongkrong di lapo untuk hal-hal tertentu aja. Kamu mencontohkan yang seperti itu nggak di rumah? Oh iya dong. Kalau istri saya, ya kan, kalau istri saya masak, istri menanak nasi, suami menyetrika pakaian. Nggak gitu juga. Apa benar begitu? Apa benar begitu? Iyalah, ya kan. Berkerut dikit gimana maksudnya ini? Oh iya, artinya ada kolaborasi ya. Oke, lanjutin Bang Muda ya. Luar biasa. Tenaga dan kesatuan hati. Iya. Ya, pokoknya karena kesatuan hati itulah kami pun makan nggak muluk-muluk gitu, nggak harus milih ini, yang penting Iya. ada di situ. Bahkan kami itu karena belum bisa mengambil pembantu, maksudnya yang bantuin, Iya. kita itu nggak sempat masak, beli nasi sebungkus dimakan bertiga. Enggak kurang itu. Ya pada saat itu ya Tuhan cukupkan lah, nggak pernah merasa bilang kurang gitu, nggak bilang lapar. Yes. Pada saat itu memang ya tetap tercukupi. Hari ini aku dapat 5 dus, besok harus 6 dus, bisa harus 7 Jadi dus. tiap hari itu ada tetap ada target ya. Ada target. Luar biasa. Jadi pada saat itu pun saya pun sebagai istri tidak muluk-muluk lah, maksudnya seberapa pun dia bawa. Ya kalau pada saran ditanya seorang istri pingin banyak, tapi di setiap waktu kita harus melihat sikon, mampukah bikin banyak? Nah, karena kalau saya menuntut pasti berantem toh. Iya. Padahal berantem gak ada gunanya, karena kami pun pernah berantem, sering berantem. Oh, sering berantem Sering ya. berantem karena mungkin merasa sama-sama capek. Tapi kalau ketika mau bilang makan, selesailah sudah berantem ini. Oh, langsung cara makan nyari selesai jadi masalah. Nah, setelah kemarin dipercayain untuk ini masalah kepercayaan, karena masalah kepercayaan itu sangat susah bro. Mulunung ngarang porsia bejol matuho, manin jebuk kan begitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ini masalah kepercayaan waktu itu udah. Artinya selama ini udah dengan tetangga atau siapapun selalu bersosialisasi atau selalu berhubungan baik. Apa yang dibangun, apa yang diberikan sehingga orang kepercaya kepada kita. Iya betul. Berarti
Di luar ini udah ketika tadi Aqua sudah masuk nih, ya kan, menjadi dipercaya untuk bisa jualan Aqua. Terus selebihnya apa yang dilakukan lagi udah sehingga gimana caranya supaya usaha ini bisa berkembang Makin besar. makin besar waktu itu? Terus saya kan sama yang bantuin saya dulu orang Padang ini, saya nggak pernah bohong gitu loh. Maksudnya dikirim Kejujuran berarti emang ya. dikirim 200, ya saya nggak pernah utang, Mbak. Habis 200 saya bayar 200. Jadi sampai penuh, sampai nggak muat karena dia si bapak ini juga baik, karena dia juga percaya ke saya juga nggak hitung-hitungan gitu. Dia juga dipercaya ke saya juga percaya. Contohnya hitungannya dia juga berapa kami nggak pernah protes. Ya udah sama-sama kepercayaan aja. Sama-sama menjaga kepercayaan emang ya. Jadi dari situlah kita bisa maju. Ya si bapak ini juga selalu saya support. Di rumah juga apa yang kurang saya di-support. Barang apa yang bisa, botol bir apa aja Segala saya minta macam dari bapak berarti, itu ya. saya Oke. dikasih. Luar biasa. Tantangan- Apa tantangannya? Tantangannya Selama menjalani usaha yang sudah mulai besar nih. ya, apa tantangannya, terus kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk menyalahkan Tuhan. Kok kita yang salah, kita menyalahkan Tuhan. Kan mungkin seperti itu kira-kira. Gimana yang muda? Oke. Ya. Kalau saya sih gitu ya, tantangan itu sangat banyak, masalahnya sangat banyak, lebih banyak masalahnya daripada enaknya. Tapi justru saya sebagai istri menopang dia belajar dari masalah itu. Oke. Belajar dari masalah itu karena kenapa? Sampai detik ini pun saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tidak pernah. Tantangannya. Ya. Tapi di situ aku sangat-sangat bersyukur ya, sangat bersyukur karena dia itu bilang dalam usaha ini masalah banyak. Pertama dari keluarga, yang kedua dari karyawan, yang ketiga dari kompetitor ya. Persaingan. Itu terus bisa saya katakan lebih banyak masalahnya daripada enaknya. Tetapi kita sampai detik ini udah tua nih. Saya bilang kalau ada masalah sudahlah. Hidup ini singkat, nggak usah dibawa jadi berat. Gitu. Tapi tetap bekerja keras dan itu juga nasihat untuk anak-anak. Kalau mau sukses, nggak ada istilah tidur, nggak ada istilah main. Jangan segampang yang kayak sekarang orang begini dengan aplikasi bisa. Kita tidak menyalahkan aplikasi. Tidak menyalahkan. Kita tetap lanjutkan kalau memang dengan aplikasi bisa kau kerja silakan. Tapi tetap kalau mau sukses, judulnya harus kerja. Oke, itu dia. Dengerin. Pesan makanan atau pesan Coca Coffee bisa lewat aplikasi. Tapi kalau mau memesan kesuksesan nggak boleh pakai aplikasi, harus kerja keras. Nah itu dia maksudnya ya. Masuk nggak? Iya. Kerja keras itu makanan nggak? Kerja keras itu makanan sehari-hari yang harus banyak prosesnya. Gitu. Ya. Berarti semacam asupan Ya. untuk diri kita, untuk lebih bergairah dan berniat lagi untuk bekerja. Iya. Pengen jadi kaya tapi malas-malas. Ya gimana? Aduh, ini benar-benar sangat menginspirasi kita, Bro. Iya, benar. Jadi bukan hanya pandangan kesuksesan yang memberikan, tapi hati itu, Hati mau nggak diproses gitu ya? Mau nggak diproses. ketekunan hati itu Iya. untuk berbuat. Oke, kembali lagi di acara Kasih Kisah Inspirasi Hidup. Kalian Adalah inspirasi kami. Oke, masih bersama dengan tamu yang menginspirasi kita. Ya, Ya, yang menginspirasi kita semua. kita semua. Nah, kembali lagi seperti yang saya bilang, Bro. Hidup ini bukan hal yang mudah. Ya. Banyak proses-proses yang kita jalani. Tinggal kita mau diproses atau tidak. Seperti yang dinyanyikan lagu seperti itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Adalah kesempatan. Maka berbuat baiklah dan bekerja keraslah. betul. Menjaga hubungan yang baik dengan siapapun Ya, tanpa terkecuali. itu yang paling utama. Baik, Inang Uda di tahun 93 Inang Uda sama Uda memutuskan untuk menikah dan berjualan air mineral dengan gerobak di Ubud.
Setelah prosesnya berapa tahun tadi? Ada sekitar 10 tahun. Ya? Sekitar 10 tahun. 10 tahun akhirnya Tuhan mempercayakan sesuatu yang luar biasa juga gitu ya. Artinya tadinya tidak punya tempat, sekarang jadi memiliki tempat. Sekarang sudah dikasih tempat, Cari tempat. dan itu tidak ngontrak lagi. Itu dia kontrak lagi. Nah masalahnya pada saat membeli tempat ini nggak ada duit, ya kan, minjam. Ada orang menawarkan pinjaman tanpa bunga, luar biasa sekali. Tetap yang dibilang tadi Inang itu adalah model kepercayaan. Modal kepercayaan, dan kita selalu berharap sama itu. Tidak mudah kita ngomongin posisi sekarang. Ya. Ketika sudah berkembang, banyak air mineral ataupun produk-produk brand-brand minuman lah ya kan, minuman mineral segala macam mempercayakan tidak mudah untuk bisa menjadi apalah aku bilangnya, kayak semacam agen lah ya, agen pendistribusian segala macam. Berapa armada yang digunakan untuk pendistribusian usaha ini? Iya. Ada sekitar 13 ya, 13. 13 Luar biasa. Yang awalnya dulu pencapaiannya luar biasa ya. Oh ya, silakan masuk. Iya. Oke, masuk aja Bang. Enggak apa-apa. Kamu dia yang Enggak, amin pengerti. Masuk keras. keras waktu cappuccino. Iya. Udah campur sama gulanya kan? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang dulu ini mereka hanya ya tukang asongan di depan kan. Iya. Nah, sekarang mereka sudah mendistribusikan air minuman ini ke toko-toko ya kan jatuhnya ya kan. Iya. Pasar Bahkan udah mendistribusikan ke distributor. di luar kota. Luar Iya, kota. Luar kota. Berarti dengan posisi yang sekarang yang saya bilang tadi, pernah kepikiran nggak di posisi yang saat ini? Pernah kepikiran nggak? Kalau dulu kita nggak pernah kepikiran seperti itu ya. Seperti karena kami bilang tadi, kami merasa sebagai orang tidak cerdas gitu menurut kami gitu kan. Tidak punya skill gitu tidak ya. punya skill menurut kami. Kalau sampai memikirnya sampai sekarang kayaknya waktu pada saat itu berat sekali gitu kan, berat sekali karena apa daya tempat nggak ada, uang nggak ada. Nah, kami berpijak di kaki sendiri aja. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, proses yang kami lalui itu pun sangat sulit karena kami mengadu pun sama keluarga, tidak ada yang bisa menolong secara materi, tapi banyak juga keluarga yang mendukung kami secara doa ya, doa dan secara ucapan juga istilahnya bersabar gitu. Nah, dengan posisi yang sekarang pun kami merasa sebenarnya sih biasa aja yang kami jalani setiap harinya dari dulu itu gitu. Iya. Kalaupun kata orang wah gitu, orang yang melihat oh hebat ya gitu. Kalau menurut kami biasa aja gitu, karena memang itulah pekerjaan kami dari dulu. Iya. Gitu. Karena memang sudah diperjuangkan mulai dari nol ya. Jadi gitu. tidak ada di hati kami oh kita udah bina sekarang, enggak seperti itu. Biasa-biasa aja karena memang dari awal pun itunya kegiatan kami gitu. Cuman yang jadi beda sekarang memang ya pikiran lebih ribet. Lebih ribetnya kenapa? Ya. Kalau dulu kami berdua doang kerja tidak memikirkan siapa-siapa. Jadi tanggung jawab lebih besar toh. Nah, kalau sekarang kami harus memikirkan bagaimana caranya keluarga karyawan tetap bisa bertahan. Gitu. Jadi apalagi di posisi pandemi sekarang kami juga sangat gimana ya, maksudnya kadang karyawan itu kita masuk 3 hari libur, 3 hari kerja. Nunggu ya kita melalui proses pandemi biar tetap bisa sehat ya. Sehat gitu. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Kalau dulu 1.000 perak kami cari berdua, ya udah nggak pernah hitung-hitungan di situ, ya udah taruh aja di situ. Nah kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Kalau 1.000 dapat, oh iya 25 rupiah si A, 25 si B, itulah misalkan seperti itulah contoh tanggung jawab kami. Oke. Satu hal yang pasti semuanya ini karena kasih Tuhan, Ya, anugerah Tuhan buat kehidupan kita. Pernah nggak sih merasa sombong? Gue begini loh. Nah itu loh. Kadang-kadang begitu kan. Jauh lah dari kita itulah. Hati udah. Juga kalau Pernah nggak sih? kalau nggak sombong. Nah itu juga kalau saya pikir kalau saya sombong atau kalau perasaan saya nggak pernah sombong, karena saya juga kemana juga saya nyaman. Saya juga mau minta apapun ke orang-orang, tetap nggak pernah ditolak orang.
Jadi saya merasa nggak pernah sombong ke orang. Kalau ada juga tamu saya nggak pernah sombong saya. Ya seadanya ya. Mulai saya jualan asongan sampai hari ini yang ada itu lebih dari berkat Tuhan itu. Nggak tahu lagi banyaknya itu sampai hari ini. Tapi nggak pernah saya sombong. Yang orang kaya, yang orang miskin, yang pengasuh, yang ini saya nggak pernah sombong. Saya nggak merasa kamu udah gini, saya udah kayak gini. Saya nggak pernah gitu. Jadi ke karyawan saya juga nggak pernah saya beda-bedakan. Makan juga nggak saya bedakan sama orang itu. Karena saya merasa kalau saya sombong orang itu nggak nyaman ke saya. Kalau saya nanti batas-batasin juga ke orang itu ngomong, orang ini juga pasti takut ke saya. Nah, selalu saya dekat, saya serangkul sama orang itu. Jadi orang itu juga nyaman di saya. Pesan nih Untuk generasi muda. pesan-pesan untuk kami-kami ini. Ya, kami-kami ini yang merantau, Iya. segala macam, mungkin seperti apa? Aku dulu ya. Ya udah, berarti deh, udah. Kalau saya ya, bagi kita semua tanpa kenal umur, tanpa kenal jabatan, tetaplah bertekun apapun kondisimu sekarang, apapun profesimu janganlah merendah. Tetaplah kita bersyukur apa yang Tuhan kasih saat ini disyukuri dan tetap berjuang, tetap kerja. Dari udah mungkin Amang. Kalau pesan buat anak-anak muda, Ya. jangan sampai merendahkan hati apapun yang Merendahkan diri ya. apapun pekerjaannya, mudah merendahkan hati, Merendahkan diri. merendahkan diri. Ya. Bersyukurlah untuk pekerjaanmu, teguhkan dulu, nanti ada hasilnya. Jangan tinggi hati, jangan egois, jangan sampai main judi. yang ujung itu tadi. Jangan main judi. Karena ketika kita membuka suatu usaha, ada hasilnya kita main judi nol sama sekali. Gitu ya. Oke. Kalau kita menang sekali, besoknya belum tentu menang. Gitu ya. Berarti luar biasa, kita tepuk tangan dulu dong buat saudara kita. Ya, baik. Ini yang bisa kita simpulkan, Bro, dari Iya, Bro. bincang-bincang inspirasi kita. Apapun profesi kita, Ya. apapun yang kita kerjakan, jangan pernah merendahkan diri dengan apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan sudah mempercayakan itu semua kepada kita. Ketika kita menjalaninya, menerima prosesnya dengan segenap hati dan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan pun akan menjadikan lahan ini menjadi berkat buat kita. Ya. Apapun kerjaan kita, mau jadi security atau mau jadi tukang asongan atau mau Apapun jadi apa, pekerjaannya. apapun itu, semuanya halal di hadapan Tuhan. Tinggal kita mau diterima, kita mau menerima prosesnya atau tidak. Inilah inspirasi kita di segmen perdana ini, di segmen kasih, kisah inspirasi hidup. Dan satu lagi yang tadi yang paling sangat menarik adalah satu kata, ketekunan hati. Itu dia. Luar biasa. Terima kasih dan terima kasih juga untuk yang mensupport acara ini. Ya. Ada teh botol sosro, Ya. ada le Mineral. dan ada Sui. generasi anti dehidrasi ini bukan? Ya. Ya. Air gunung. Air gunung. Ya. Terima kasih banyak Inang Muda, terima kasih banyak Uda atas Sama-sama. inspirasinya. Ini sangat memberkati kita khususnya generasi muda. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sesukses Amang dan Inang. Ya, amin. Kalau boleh regenerasinya lebih tinggi lagi. Betul. Ya kan? Kalau kita berharap sama generasi kita, Betul. kamu jangan sama dengan saya. Kalau boleh kamu harus lebih tinggi. Iya, Ya betul kan? sekali. Kita Baik. bermimpi jauh lebih tinggi. Jauh bermimpi lebih tinggi. Tapi harus fokus bekerja dengan ketekunan hati. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Uda, terima kasih banyak Uda sudah hadir di acara Kasih Kisah yang menginspirasi. Terima kasih, sukses selalu dan selamat diberkati. Selamat diberkati. Bye. Ciao. Bye.